Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Kadafi di game Free Fire Battleground lagi. Oke kawan-kawan, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian tentang trik, yaitu trik seputar main di game Free Fire biar kalian jadi pro player. Di sini biasanya kan ada kendala di mana kalian itu udah main, sering banget main, udah main dari zaman old, tapi kalian skill kalian tuh nggak berkembang. Di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian trik-trik apa aja yang bisa kalian gunakan atau trik-trik apa aja yang biasanya kalian salah make, dan di sini kita bakalan ngebenerin bareng-bareng, oke? Di sini aku bener-bener powerful dalam bikin video ini, atau bisa dibilang totalitas dalam bikin video ini. Jadi kalau menurut kalian ini benar-benar membantu, tolong di like, karena ini aku beneran ngulangin sampai puluhan kali buat record suara ini doang kawan-kawan. Oke, langsung aja kita menuju ke bagian tips triknya kawan-kawan. Oke lanjut. Jadi di sini trik gocekan. Pada dasarnya trik gocekan ini gampang banget. Intinya kalian jangan diem dan terus bergerak. Dan bergeraknya itu kalian nggak boleh jalan. Kalian bener-bener harus lari. Contohnya kayak gitu, ada musuh pakai shotgun. Tetap cari coveran, cari titik buta musuh. Kalian bener-bener harus jalan. Dan sedikit tips, kalau kalian pakai gocekan, kalian nggak boleh lari sejajar dengan musuh. Bukan papasan gitu ya, maksudnya kalau kalian ke depan, musuhnya juga ke depan gitu nggak boleh. Kalian bakalan gampang dihit. Dan kalian bener-bener harus muter kawan-kawan. Contohnya di sini aku masih nge-TPP-in. Nge-TPP itu adalah teknik melihat musuh. Nanti juga bakalan aku bahas ya. Di sini aku muter-muter sampai keluar lewat jendela segala. Nanti bakalan ada bagian dimana aku skip biarin ngejelasinnya gampang. Contohnya seperti pada video berikut. Di sini aku papasan sama musuh. Nah, di situ aku berhentiin. Itu kalian nggak boleh ambil ke kiri, karena kalau kalian ambil ke kiri kalian bakalan mati. Terus kalian harus ngambil kanan, ambil pintu dan langsung banting ke kiri. Kalau kalian banting ke kanan, karena di belakang ada musuh lagi, jadi kalian bakalan bisa dihit kawan-kawan. Lalu kalau udah kayak gini, kalian itu yang ku masuk lagi sejajar itu kayak gitu. Kalau kalian masuk pintu dan kalian lurus terus, kalian bakalan bisa dihit. Jadi waktu posisi kayak gitu kalian langsung banting kiri. Nah, pada momentum ini kalian langsung ambil ke bawah buat coveran untuk mencari titik buta musuh. Dan sedikit tips lagi, kalau kalian lagi ngegocek, kalian itu jangan sampai loncat kecuali ngeloncatin jendela. Kalau kalian loncat, kalian bakalan gampang banget dihit. Nah, contohnya kayak gitu tadi, aku loncat dan langsung terhit. Oke, itu tadi adalah tips trik untuk gocekan. Sekarang kita bahas trik berikutnya, yaitu adalah trik jumpsuit yang sering dibuat atau sering salah. Teknik jumpsuit yang paling benar itu adalah teknik jumpsuit dimana kalian nge-TPP-in musuh. Contohnya kayak gitu, saya nge-TPP-in. TPP itu adalah third person, dimana kalian bisa ngeliat musuh dan musuh nggak bisa lihat kalian. Itu kalian tinggal langsung loncat ke kiri dan kalian langsung arahin tombol tembak bagian kanan itu ke arah musuh seperti pada ilustrasi yang ada di depan kalian. Dan itu dijamin kalian bakal nge-kill dan menang. Oke, di sini aku bakalan ngasih tau kesalahan yang sering dilakukan saat kalian melakukan jumpsuit kawan-kawan. Oke, jadi di sini kesalahan yang sering kalian lakukan itu biasanya kalau jarak dekat banget, kalian itu nggak boleh jumpsuit. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau di jumpsuit kalian bakalan miss. Jadi kalian nggak perlu jumpsuit, kalian cukup diem sambil nembak musuh aja. Kalau misalnya jarak nempel, kalian itu ngejumpsuit, kalian bakalan miss kawan-kawan. Oh ya, di sini semua match yang ada di video ini itu ranked semua. Cuma ada di training di tadi doang ya kawan-kawan ya. Semua di sini ranked dan itu solo duo, solo squad, solo versus solonya malah nggak ada kayaknya, malah jarang. Oke, di situ tadi tipsnya dan cara mengatasinya. Intinya kalian itu nembaknya nggak perlu jumpsuit. Terserah kalian mau kayak gimana kawan-kawan ya. Kalau misalnya jaraknya nempel banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ke bagian berikutnya adalah ketika kalian di uber musuh atau diras musuh tanpa glow wall. Kalau kalian nggak punya glow wall, kalian itu mengandalkan trik gocekan. Contohnya kayak gitu, ada musuh langsung banting ke kiri, gocek terus, cari coveran dan ambil jarak. Ketika ini maaf ya, suara in gamenya nggak aku hidupin soalnya aku di sini ngebacot bro. Terus di sini nih, kalau udah ngambil jarak, kalian cari titik buta musuh. Kayak gitu tuh, kalau musuhnya udah gak tahu kalian headshotin musuhnya terus bunuh musuhnya. Ketika knock satu, santai dulu, end dulu. Kalau bisa langsung di end aja. Nah, contohnya kayak gitu kan. Kalau nggak di end mungkin bakal di revive dan kalian bakalan kesusahan. Tinggal satu lagi, kalau kalian sanggup satu lawan satu, kalian majuin sendirian. Tapi dilihat dulu ada kawannya kagak. Barbar boleh, goblok jangan. Kayak aku di situ kan, aku liatin dulu, dia malah ngeras. Aku TPP-in, aku jumpshotin, mati dah tuh musuh. Jadi intinya tuh kalian mengandalkan gocekan dan jangan nafsuan.
Oke, jangan nafsuan. Itu salah satu tips dari saya. Oke, itu tadi udah banyak ya. Di sini kita langsung masuk ke bagian yang sering disepelekan tapi benar-benar berpengaruh, yaitu adalah sensitivitas. Oke kawan-kawan, sensitivitas kalau ketinggian itu nggak baik banget karena bisa jadi seperti ini kawan-kawan. Sedikit tips kawan-kawan buat kalian yang sering gocek musuh, usahakan kalau ngegocek tuh lihat-lihat. Contohnya kayak di sini, abis aku ngekill musuh satu ini nih ya. Setelah aku ngekill, oh ya di situ sensitivitasnya kalau kekecilan bakalan jadi kayak gitu ya. Sedikit tips juga tuh. Nah, kalau sensitivitas kekecilan kalian muter-muternya susah, dan kalau kalian ngegocek tuh lihat-lihat. Kalau enggak kalian bakalan bernasib seperti ini. Oke lah, kita langsung bahas sensitivitas ketinggian bakalan jadi kayak bagaimana kawan-kawan. Kalau kalian sensitivitasnya ketinggian, kalian bakalan bernasib seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau kerendahan di video sebelum ini ya, kalau kelebihan bakalan jadi kayak begitu. Dan kalau sensitivitas kalian pas, kalian bakal bernasib seperti ini. Nih ya, sensitivitas kalau pas bakal kayak gini. Nah, sedikit tips dari saya. Kalian kalau setting sensitivitas kalian bisa bikin sendiri ya. Bisa juga nyontek pro player. Kalau bikin sendiri kalian bisa cek video yang ada di deskripsi. Itu adalah trik bikin sensitivitas sendiri dari saya. Dan itu saya jamin full trik ya kan, full trik ngesetting tutorial. Jadi silakan dicek. Dan sedikit tips dari saya, kebanyakan orang pada bilang fungsi RDS itu apa sih sebenarnya, karena banyak pro player yang bilang YouTuber yang bilang RDS tuh gini. Sebenarnya fungsi RDS yang benar tuh kayak begini kawan-kawan. Lalu di sini yang jadi perdebatan biasanya itu kan itu ada RDS. Apa sih sebenarnya fungsi RDS? Itu tuh sebenarnya cuma akal-akalan YouTuber biarin viewernya banyak. Red dot size itu atau red dot size yang di bawahnya lihat sekeliling, itu tuh sebenarnya itu berlaku kalau kalian nggak punya scope. Di sini kan ada scope kali 4 nih, aku ambil dulu scope kali 4 nih. Di sini ada scope kali 4 dan ada nggak pakai scope. Nah, ini namanya scope kali 4. Terus kalau ininya dilepas gini, kayak gini. Nah, itu RDS. Jadi begitu cuy. Semakin licin RDS, diangkat gini bakalan semakin gampang ke atas. Kalau misalnya RDS kalian 0, kalian ngangkatnya bakalan susah kayak gitu cuy. Jadi RDS itu sebenarnya tuh cuma akal-akalan YouTuber biarin viewernya banyak. Intinya RDS itu cuma red dot size. Kalau kalian nggak punya scope, gitu doang. Berikutnya adalah tips dimana kalau kalian perang di low ground, di bagian tanah miring. Nah, ketika kalian di bagian tanah miring kayak gini, apalagi kalau ketemu musuhnya tiba-tiba kayak begini, kalian yang harus kalian lakukan itu adalah langsung turun. Pertama, kalau lagi posisi di atas sini, langsung turun dan langsung tembak dan di-drag langsung ke kepalanya. Dan plus langsung bikin es kepal ke arah musuh tadi datang. Kalau musuhnya dari atas langsung arahin atas. Terus ketika ada musuh kawannya datang, itu aku main solo versus squad kalau nggak salah di sini ya. Di situ end dulu, biarin dia nggak nge-TPP-in atau nggak ngespionin kawannya. Cuk, di situ musuhnya di belakang es kepal itu. Biarin dia kayak gitu ya kawan-kawan. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, tungguin kawannya itu nembak atau musuhnya itu nembak. Ketika musuhnya udah nembak, nih ya, di sini kalian TPP-in dulu santai. Ketika kawan kalian musuh kalian nembak, baru kalian balas tembakan. Jadi, biarin dia nembak dulu, reload, baru kalian hantam palanya. Oke, itu sedikit tips dari saya dan langsung lanjut kita menuju trik berikutnya kawan-kawan. Oke, selanjutnya hampir luput ya, hampir aja nggak aku bahas. Cara nembak yang baik dan benar kawan-kawan. Untuk cara menembak yang baik dan benar di sini ada dua yang menurutku benar. Di situ satu adalah trik drag shoot. Drag shoot itu trik yang langsung diarahin ke kepala menggunakan tombol tembak ke bagian kanan. Dan yang satunya itu adalah roll scope, dimana kalian nembak sambil nge-scoop, tembak scoop, tembak kayak gitu kan kawan. Oke, di sini anjir kepencet sensitivitas tadi. Udah tuh, colong lah tuh buat kalian yang nonton sampai menit 9. Oke, di sini aku bakalan ngebahas tentang teknik drag shoot karena teknik roll scope juga ada sih nanti. Dan di sini tips dari saya, kalau kalian kepengen full tutorialnya ada di depan kalian di situ plus hand cam. Jadi sekalian ada hand camnya ya, linknya ada di deskripsi juga. Dan langsung aja kita ngebahas teknik cara menembak yang baik dan benar. Lalu trik drag shoot yang baik dan benar, oke? Di sini trik drag shoot itu pada dasarnya itu cuma kalian ngarahin tombol tembak bagian kanan itu ke atas. Ya, yang bagian kanan itu ke atas. Jadi nggak ada bedanya. Cuma bedanya di sini kalau kalian jarak menengah itu antara tombol tembakku ini sama
sasaran paling dekat, itu kalian bisa arahinnya pelan-pelan gini. Kalau jauh gitu pula pelan-pelan gini. Nah, kalau misalnya jarak dekat, kalian bisa menggunakannya dengan cara gini. Set, langsung di area atas. Nggak usah pelan-pelan. Kan ini biasanya pelan-pelan gini kan. Ini nggak pelan-pelan, langsung boom gitu. Langsung ke atasin. Lalu, tadi kan aku ngebahas teknik crawl scope kan. Sedikit contoh aja, teknik crawl scope tuh kayak gini cuy. Scope, tembak, scope, tembak, scope. Jadi cuma gini nih. Nah, itu biasanya langsung ke aim dan dijamin pasti kena badan, dan itu susah kena kepala ya. Itu tadi sedikit tips untuk teknik menembak. Kita bakalan langsung lanjut ke teknik gocekan kawan-kawan. Oke, kayaknya sekian aja video ini dari saya karena udah banyak banget, dan saya akhiri. Tunggu part berikutnya dan jangan lupa subscribe. See you next time and see you next video kawan-kawan.